Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi dalam perencanaan wilayah. Yuk kita simak. Pokok pembahasan kali ini ada 6, yaitu yang pertama, analisis net present value, yang kedua, analisis benefit cost ratio, yang ketiga, analisis internal rate of return, yang keempat, analisis economic internal rate of return, yang kelima, analisis payback period, yang keenam, analisis life cycle cost. Yang pertama, analisis net present value. Pengertian analisis NPV. Metode Net Present Value atau NPV merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi. Persamaan yang digunakan untuk menghitung NPV adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah analisis benefit cost ratio. Pengertian analisis BCR. Benefit Cost Ratio atau BCR merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah analisis internal rate of return. Pengertian analisis IRR. Metode Internal Rate of Return atau IRR pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya internal rate of return atau IRR harus dicari dengan trial and error. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang keempat, analisis economic internal rate of return. Pengertian analisis EIRR, Economic Internal Rate of Return atau EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang kelima, analisis payback period. Pengertian analisis PP, payback period atau PP merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila kas masuk setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period atau PP dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan kas masuk tahunan. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang keenam, analisis life cycle cost. Life cycle cost analysis atau LCCA merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengembalian keputusan. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis net present value atau NPV, mencakup analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial dalam suatu investasi pembangunan infrastruktur. Jawabannya adalah yang pertama, analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan, baik langsung maupun tidak langsung, dari suatu pembangunan atau pembangunan suatu sistem transportasi. Yang kedua, analisis kelayakan finansial. Oleh Abu Bakar Iskandar menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas biaya pembangunan, biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung, yang dalam hal ini berasal dari pendapatan fare box atau tiket. Soal yang kedua, uraikan cara penggunaan rumus analisis benefit cost ratio atau BCR.
Jawabannya adalah perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga. Jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih dari 1, proyek dikatakan layak secara ekonomi dan dapat dikatakan layak untuk dibangun. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah: yang pertama, jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Secara umum, rumus untuk perhitungan BCR adalah BCR sama dengan PV dari manfaat per PV dari biaya. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.